Saya kepingin jangan seperti Lazarus. Kenapa? Oh Pak, pastor gak mau masuk surga? Oh mau saya masuk surga. Karena si Lazarus hidup dalam kemiskinannya dan mati masuk surga, tapi tidak punya dampak. Just go to heaven. Hidupnya tidak mempunyai dampak, tidak mempunyai impact buat sekitarnya. Tapi jangan seperti juga orang kaya. Kaya raya gak punya dampak juga, mati masuk neraka. Ada satu tokoh di situ yang memangku Lazarus. Namanya siapa? Abraham. Hidupnya diberkati, pernah melewati jalan salib. Berkali-kali Tuhan meminta yang paling dicintai termasuk putranya sendiri, jalan salib itu. Tapi Alkitab berkata, olehmu, kaummu di seluruh muka bumi ini akan menjadi berkat. Gara-gara kamu. Kita hidup seperti Abraham. Diberkati. Itu jadi berkat. Welcome, keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom keluarga Higher Than Ever Church, kita bertemu lagi dalam podcast Deep Talk with Pastor. The truth shall set you free. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Baiklah Bapak Ibu semua yang menyaksikan acara podcast ini, sudah hampir 2 minggu ya kita tidak bertemu lagi karena ada banyak hal yang harus kami kerjakan. Minggu yang lalu juga ada Pastor Robert Liarden, Dr. Robert Liarden juga di tengah-tengah kita. Sehingga kita belum bisa membuat podcast ini. Tapi hari ini pasti akan sangat seru podcastnya. Karena ada satu pembahasan yang kita akan bahas bersama-sama. Dan hari ini bersama dengan kita di studio ada Pastor Hengki Kusworo. Shalom Pastor. Shalom. Ini minggu yang sibuk ya Pastor ya. Kemarin capek sekali. Ibadah hampir tiap hari ini. Dengan banyak sekali session. Pastor, kita hari ini akan bahas satu pokok bahasan yang mungkin lagi viral, mungkin lagi kontroversial. Iya, kontroversial sekali hari-hari ini, yaitu tentang teologi kemakmuran versus teologi penderitaan nih, Pastor ya. Oke, seru banget ya, Pastor. Pastor, sebenarnya sebelum nanti kita bahas lebih, ini apa sih sebenarnya teologi kelimpahan itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Orang kok bisa mengatakan teologi kelimpahan itu gimana sih? Jadi itu kan sebetulnya diambil dari ayat di Yohanes 10 ayat 10. Yang Alkitab berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bicara tentang setan. Tapi Tuhan Yesus berkata di ayat berikutnya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi orang-orang yang percaya teologi kemakmuran berkata bahwa ya Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Kalau sampai namanya dicuri, dibunuh, dan dibinasakan, yaitu pekerjaan setan. Berawal dari ayat itu, yang jadi ribut segala macam itu. Nah kalau sendiri teologi penderitaan sendiri atau kemiskinan itu kayak... Saya tidak bisa address alamatnya, tapi saya tahu ayatnya. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Pikul salibnya, bahasa Inggrisnya ada yang missing, bahasa Indonesia ada yang missing. Tiap hari dan ikut aku. Jadi ikut Tuhan itu harus pikul salib, sangkal diri, setiap hari. Itu basic firmannya dari teologi tadi apa? Penderitaan. Oke. Nah, kalau gitu Pastor, sebenarnya ada nggak sih sebenarnya itu antara kemiskinan atau penderitaan dengan kekayaan? Ini yang salah dari orang Kristen. Contoh nih, kita berkata begini, oh aku percaya yang teologi penderitaan. Ya saya berkata, berarti yang Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan, jadi hilang. Nanti orang berkata, itu kan kelimpahan bukan cuma masalah harta. Yang dikatakan kelimpahan kan juga artinya, saya sudah mengutip nih. Dalam bahasa asli dari bahasa Yunani, kata kelimpahan adalah memang kata frizon, yang artinya adalah limpah. Itulah kehidupan rohani yang dekat dengan Tuhan. Limpah damai sejahtera dan sukacita batin. Limpah dengan tujuan hidup yang jelas. Juga kata limpah dalam konteks adalah kasih yang melimpah kepada orang lain. Gitu. Tapi sebetulnya juga kata perison atau perisus atau bukan atau perizon itu artinya kata limpah artinya berlebih, melimpah, lebih dari cukup, melebihi ukuran biasa, lebih biasa, banyak dan penuh. Nah, sekarang pertanyaan gini, lah kalau kata limpah artinya lebih, melimpah, lebih dari cukup, apakah itu tidak
juga terlibat materi di dalamnya. Saya percaya bahwa limpah itu tidak masalah materi. Betul kan ya? Kita tidak bisa mengukur bahwa orang itu hidupnya melimpah karena uangnya banyak. Dia crazy rich. Apakah semua crazy rich hidupnya melimpah? Belum tentu. Kenapa? Karena ada satu orang dulu petenis dunia dalam kelimpahan yang dunia kejar. Fame, name, nama besar, kelimpahan, kekayaan, jet pribadi dan segala macam. Kok ujungnya pingin bunuh diri? Apakah itu limpah? Ya tidak. Jadi tidak bisa sebagai ukuran harta, itu nggak bisa. Tapi tidak mungkin juga kamu tidak menyertakan itu dalam hidupmu. Ya kan? Nggak bisa memberi kalau nggak punya kekurangan juga. Susah juga mau ngasih apa. Kan istilahnya begitu. Jadi akhirnya orang memisahkan antara teologi kelimpahan dan teologi penderitaan. Kalau menurut saya kok enggak ya. Enggak begitu ya. Itu kan manusia yang membuat pemilahan itu. Iya. Sebenarnya seperti itu. Karena Alkitab menulis, yang saya percaya adalah kelimpahan itu Alkitab menulis. Prosper itu Alkitab menulis. Alkitab berkali-kali memakai kata limpah, memakai kata prosper. Itu contoh Ulangan 28. Aku akan berkati rumahmu, ladangmu, anak cucumu, ke kepala, ke bukan ekor, di atas dan di bawah, terus naik dan terus naik. Itu apa? Kan firman. Jadi istilahnya adalah back to the Bible. Jangan pakai opini dong. Jadi istilahnya teologi kelimpahan, teologi penderitaan itu kan yang buat manusia. Istilah dipisahkan itu. Sebenarnya kan dua-duanya itu ada di firman. Gak mungkin kau ikut Yesus tanpa salib itu gak mungkin, Pastor. Mau layak tuh kita harus pikul salib sangkal diri. Ini seperti koin kali ya, Pastor ya. Nah, ada dua sisi ya. Kalau misalnya kita hilangkan satu gambar sisinya, gak laku. Gak laku. Betul kan ya? Kan gak laku. Artinya kelimpahan dan penderitaan itu jangan dipisahkan. Itu sesuatu yang kita harus embrace, kita harus peluk itu. Karena aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, itu perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus pikul salibnya, sangkal dirinya tiap hari dan ikut aku. Itu juga perkataan Tuhan Yesus. Nah, sekarang manusia malah memilah jadi dua. Jadi dua kubu, perang. Ya aneh ya. Saling menyalahkan lagi ya. Saling menyalahkan, perang pakai ayat, kemudian ngomong di Instagram, diserang pendeta sana. Kalau saya kok kurang wise ya. Padahal itu adalah sesuatu janji yang sebenarnya juga memang diberikan ya Pastor ya. Buat orang-orang yang percaya. Percaya. Gitu. Ya. Nah sebenarnya bagaimana sih kalau di dalam teologi kelimpahan itu orang bisa mencapai kelimpahan itu dengan, karena seringkali dengan cara persembahan itu kan Pastor. Selalu didengungkan dengan cara itu ya. Sehingga ya itu orang-orang yang dengar mungkin karena dia kekurangan juga, dia belum limpah juga, merasa kok aduh tiap kali harus memberi. Kita pernah bahas perpuluhan Pastor ya kan. Wah, memberi perpuluhan lagi supaya kamu limpah, terus digituin Pastor. Jadi sebetulnya gini, memberi itu untuk Tuhan, ya kan. Tapi sebetulnya Tuhan concernnya adalah kepada hidupmu. Kenapa kok Tuhan berkata bayar perpuluhanmu maka aku akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Itu di Malaki 3 ayat 10. Itu adalah engkau memberikan itu supaya untuk hidupmu. Supaya langit terbuka dan segala macam itu hidupmu. Memberi juga masalahnya gini. Tuhan hanya bisa disandingkan dengan mamon atau dengan uang. Siapa Tuhan? Bahkan Tuhan berkata, siapa Tuanmu yang kau abdikan? Tidak bisa kita mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan kita mamon atau uang, atau Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya banyak orang itu terikat dengan namanya harta. Jadi jangan berpikir bahwa orang kaya juga tidak, orang kaya itu limpah. Belum tentu orang kaya itu limpah. Banyak orang kaya yang kikir. Dia hanya kaya untuk dirinya sendiri. Kenapa kok diajari memberi? Itu ada seperti virus dalam diri uang yang kita tuh harus potong. Itu namanya apa? Cinta akan uang. Yang 1 Timotius berkata akar dari segala kejahatan. Nah, bagaimana kita tidak cinta uang? Cuma satu, dengan cara memberi. Dasar firmannya apa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga aku memberikan anakku satu-satunya yang tunggal kepadamu, supaya barang siapa percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari pihak Tuhan aja udah memberi. Dan yang diberikan bukan harta, karena harta buat Tuhan bukan segalanya. Segalanya adalah putranya. Saudara lah, contoh lah. Saudara milih harta atau milih anak? Pasti milih anak lah. Iya kan? Kalau orang tua yang waras loh ya. Dia akan milih anaknya dibandingkan dengan harta. Sama, pemberian Tuhan terbaik adalah harta. Tapi itu dengan cara apa? Memberi. Jadi memberi itu adalah sebuah attitude dari Tuhan
Sikap hidup orang percaya dengan cara engkau memberi, engkau akan menerima. Hukum selama masih ada di muka bumi ini, Kitab Kejadian pasal 5 atau 6 berkata, kita masih ada langit, bumi, panas, dingin, hujan, kemarau, apa yang kau tabur pasti kau tuai. Itu law, hukum. Seperti gravitasi, semua diangkat ke atas, jatuh ke bawah. Jadi memberi itu untuk kita sebenarnya. Untuk jaga hati kita sebenarnya. Jaga kita, supaya gak tamak. Saudara kayaknya luar biasa, tapi kikirnya luar biasa. Yang kau gak limpah. Betul kan? Abraham diberkati untuk apa? Supaya olehmu. Kejadian 12. Olehmu seluruh muka bumi diberkati. Kau diberkati untuk jadi berkat. Intinya ke sana. Bukan untuk foya-foya, Pastor. Ya itu seringkali, tapi karena mungkin saya enggak tahu ya, pendeta-pendeta seringkali kan mendengungkan itu terus gitu loh. Tentang yang namanya harus memberi. Sedangkan kadang jemaat juga melihat bahwa, apalagi maaf kalau ada pendeta-pendeta yang memakai itu untuk kenikmatan diri sendiri. Nah stop, ini bagus enggak, ini pompong Pastor supaya enggak lupa. Kesalahan dari para hamba-hamba Tuhan itu adalah pada saat motivasi memberi itu. Motivasi hamba Tuhan pada saat nantang persembahan, untuk nabur dan segala macam, untuk personal pribadi dan pelayanannya pribadi. Jadi kembali kepada kemurnian hatinya dia. Kalau hamba Tuhan itu menantang persembahan karena memanipulasi uang supaya dia memberi, supaya sebetulnya ngomongnya untuk Tuhan. Padahal untuk dirinya pribadi, padahal untuk ministrinya pribadi, padahal untuk keluarganya pribadi, lah itu salah. Kemarin kita bahas nih dengan Dr. Robert Liardon. Ini orang, saya amazing, saya kagum sekali. Kemarin kedatangan Dr. Robert Liardon buat saya itu, dia hidup di zaman baby boomers. Lester Sumrall, Kenneth E. Hagin, T.L. Osborne, Uwe Ekman, dia hidup. Dan beliau ini beberapa sudah meninggal dunia. Tapi dia juga kayak jembatan jadi generasi kita hari ini. Dan dia cerita. Itu amazing sekali. Kapan-kapan kita bisa, tahun depan kita undang lagi. Dan masih kita bisa bahas mungkin Pak, next buat podcast berikutnya. Ada boleh. Materi-materi yang ini disampaikan, yang informasinya seperti itu. Nah sekali lagi tadi itu berarti biasanya motivasi ini yang membuat seringkali orang jadi ilfeel untuk memberi nih Pak. Jadi aduh ini gereja ini kok minta lagi, tapi kok sepertinya dipakai untuk. Nah mana nanti saya ngomong dulu Pak. Dr. Robert cerita, kalau motivasinya dia adalah untuk cari uang, untuk membangun kekayaan gerejanya, membangun ministrinya pribadi dan segala macam, ya itu motivasi yang salah. Tidak boleh. Dia pun berkata, teman-temannya dia yang pakai selain prosperity gospel, berlebihan, motivasinya salah. Bahkan ada seorang hamba Tuhan setelah pernah admit itu pernah mengakui, dia ngomong prosperity is too far, terlalu jauh. Karena motivasinya salah. Contoh nih, kamu harus memberi sampai jam 12 siang. Kalau kamu tidak memberi, kamu terkutuk. Lah itu salah. Kamu kalau tidak bayar perpuluhan, kamu terkutuk. Ya nggak boleh gitu. Itu salah. Motivasi yang tidak benar. Tidak diajari firman kebenaran. Tapi lebih ke ancaman. Threaten. Jadi tidak boleh kita ini persembahan memberi itu karena harus sukarela, kita berkata. Bukan karena terpaksa. Apalagi diancam. Itu. Apalagi juga mungkin manipulasi ya mungkin ya Pastor ya. Wah kalau memberi hari ini 100 kali ganda nih. Nah diiming-iming. Ya diiming-iming 100 kali, langsung orang wah apa yang memberi. Makanya banyak orang marah sudah memberi kok tidak menuai. Ya saya mengakui ada orang-orang yang memberi karena terpancing emosinya. Dan kemudian karena dia sudah memberi bahkan kehilangan mungkin tanahnya atau rumahnya dan akhirnya dia tidak mendapatkan yang dijanjikan. Loh kita jangan memungkiri itu. Salah di mana? Ya salah dua-duanya. Salah hamba Tuhan itu yang menjanjikan yang tidak-tidak. Dan kemudian kalau dia tidak bukan dari Tuhan juga dia berkata Tuhan berkata. Satu itu dia salah, dia hanya dengar-dengaran. Padahal bukan suara Tuhan. Yang kedua orangnya juga yang memberi juga. Kenapa kamu terpancing? Karena kamu ingin mendapatkan sesuatu jauh lebih besar. Kenapa kamu tidak memberi dengan hati yang bersyukur, dengan rela. Dan karena kamu mengasihi Yesus. Kembalinya ke motivasi hati Pastor. Pastor Hengki, salah gak sih sebenarnya teologi kelimpahan itu salah gak? Nah ini saya mau bahas bagus sekali ini. Jadi begini saudara. Teologi kelimpahan itu gak ada yang salah. Saya pernah dengar satu statement seorang hamba Tuhan begini. Apa yang kau ajarkan itu akan berbuah. Kau menerima hasil dari pengajaranmu.
Karena yang kau ajarkan itu adalah yang kau yakini. Contoh nih, saya tidak percaya kelimpahan. Saya akan terus ngomong tentang namanya penderitaan. Saya akan terus namanya kemiskinan itu adalah holy, kudus. Karena saya dengan Dr. Robert Liardon kemarin cerita, pengajaran zaman gereja Pantekostal yang dulu, yang lama, yang kuno, itu kemiskinan adalah sebuah kekudusan. Hidup sederhana, hidup miskin dan segala macam itu adalah sebuah kekudusan. Itu pengajaran yang sudah, bukan Pantekostal aja ya, itu pokok zaman kuno lah ya. Itu dari ribuan tahun. Dan akhirnya gereja itu menderita, suffer. Kenapa? Karena yang kau ajarkan itu yang akan kamu terima. Nah, kemudian muncullah Islam memakai orang prosperity gospel. Yang kelihatannya kaum karismatik lah. Muncullah aliran itu. Dia ngomong tentang kelimpahan. Akhirnya juga ada yang bablas juga. Nah, ini baru muncul berapa puluh tahun. Ini sudah ribuan tahun. Ya pasti geger loh. Yang sudah ribuan tahun mendengar begini. Padahal gak begitu, Pastor. Dua-duanya kita butuh. Salib itu harus ada. Kekristenan tanpa salib, sia-sia kekristenanmu. Tapi Injil tanpa kelimpahan, Injil tidak bisa sampai ke bangsa-bangsa. Mau pakai rumput. Naik pesawat pakai apa? Istilah begitu. Kita memberkati orang miskin pakai apa? Ya pakai uang. Iya kan? Kita mau membangun kerajaan surga pakai apa? Ya harus pakai harta gitu loh istilahnya. Jadi jangan dipisah. Jadi apa yang kau ajarkan itu yang akan kau terima. Orang-orang prosperity gospel, mereka ngajarkan tentang kelimpahan, mereka terima kelimpahan. Salahnya adalah nanti tamaknya itu salah, manipulasinya itu salah. Terus kemudian berkata bahwa kalau kamu hidupnya tidak kaya raya, kamu tidak diperkenan Tuhan, itu pasti salah. Bagaimana dengan para martir? Mereka hidup mungkin sederhana. Tapi mereka mati buat Tuhan. Apakah mereka salah? Ya tidak dong, mereka lebih hebat kok. Mati dimakan singa pun mereka rela. Tapi jangan kamu pikir bahwa mereka juga hidupnya miskin sekali. Tidak juga. Di zaman itu juga mereka ada orang-orang yang memberkati hidupnya dia untuk bisa pergi ke bangsa-bangsa gitu. Oke. Pastor, apa sih bahayanya sebenarnya kalau misalnya teologi namanya teologi kemakmuran ini jadikan ajaran utama di gereja. Jadi nggak ngajar yang lain, pokoknya ngajarinnya tentang ini aja gitu. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi bahaya di dalam pengajaran itu? Kalau jemaat jadi tamak. Jemaat hanya motivasinya uang. Jemaat hanya motivasinya adalah pokoknya uang itu adalah segalanya. Padahal cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Kita ngomong begitu kan. Nah nggak ada yang salah dengan kelimpahan. Tapi begini. Kalau saya kan pernah ngajar di kitab Yesaya berkata precept upon precept. Artinya dari ketetapan satu bangunlah ketetapan yang lain. Bangunlah prinsip yang lain, bangunlah firman yang lain, bangunlah line upon line. Nah kebenaran itu harus disampaikan utuh, full gospel. Namanya full itu total. Ada yang namanya penderitaan tapi ada yang namanya kelimpahan. Dan itu jangan dipisah dan jangan dibenturkan. Ajari dulu umat tentang namanya pikul salib sangkal diri. Saudara boleh ngomongin saya tentang namanya, kamu kok ngomong kelimpahan? Saudara dengar khotbah saya yang lama dong. Saya khotbah tentang die to self, mati terhadap daging, pikul salib, sangkal diri. Saya ngajar semua itu situ. Bertahan di tengah penderitaan segala macam, itu kan pengajaran yang saya ajarkan juga. Nah di situ kenapa? Diajarkan itu supaya pada saat kau sudah diajar namanya die to self, mati terhadap diri sendiri, sudah lagi bukan hidupmu lagi, tapi Kristus yang hidup dalam dirimu. Diajari prosperity. Prosperity tidak membuat engkau hancur. Prosperity tidak membuat engkau jadi tamak. Kau hidup bukan untuk dirimu sendiri. Kekayaan bukan untuk kau makan dan kau telan sendiri. Kau diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Abraham itu jelas pesannya. Diberkati orang yang berkati engkau, mengutuklah orang yang terkutuk engkau. Kau diberkati supaya engkau jadi berkat. Jelas. Betul kan ya? Iya. Nah, sekarang kemarin ada orang bertanya, aku waktu ngobrol dengan Dr. Robert Liardon, ada seorang hamba Tuhan tanya tentang nama seorang hamba Tuhan, kalau saya sebut namanya Pastor, geger semua Pastor. Dan saya waktu itu juga ada ilfil dengan hamba Tuhan yang disebutkan itu. Pastor Michael dan saya bertanya kepada Dr. Robert Liardon, Pastor bagaimana dengan hamba Tuhan ini? Saudara pasti ingin tahu semua nih, saya gak mau sebut. Dia punya jet pribadi. Saya juga ilfil, sebenarnya saya gak suka. Kenapa sih harus pakai beli jet pribadi sih, kenapa begitu? Kemudian Dr. Robert Liardon mencoba begini, oke, apalagi pendeta ini yang kamu sebut ya, apalagi yang kamu tidak suka? Ya rasanya hidupnya hedon banget ya. Kok kayak begitu? Oke, saya tidak akan defend untuknya,
Saya tidak akan istilahnya membela pendeta ini. Saya kenal cukup baik dengan beliau. Saya pernah di konferensinya dia. Bahkan mungkin rumah dan saya tinggal dekat dengan dia juga. Atau segala macam. Tapi saya mau cerita tentang dia. Apa pastor? Ini yang hebat pastor. Saya suka sekali. Dia tidak nyalahkan. Dia tidak membela prosperity gospel. Enggak perlu. Dia panjang lebar. Saya mau cerita. Kamu sekarang tentukan sendiri pilihanmu. Saya sebut nama dia itu. Dia saya tahu. Dia punya 1, 2, 3 pesawat. Saudara tahu dia berkata. Dia itu adalah hamba Tuhan yang suatu kali. Dia telepon seorang penginjil besar bernama Reinhard Bonnke. Dan Reinhard Bonnke waktu ditelepon sama pendeta ini. Juga gak suka pastor. Wah kamu pendeta hedon lah. Pendeta hanya mikirkan ngomong prosperity gospel dan segala macam. Saya gak mau ketemu sama kamu. Lu sampai ngomong gitu loh. Please tolong. Tuhan ngomong sama saya, aku suruh ketemu sama kamu. Oke, Tuhan bicarakan. Ya oke, ketemu. Let's see. Ketemu saja. Ketemu pastor. Ketemu dengan hamba Tuhan yang lagi dibicarakan viral nih. Ribut. Udah ketemu dan kata, kamu mau apa kamu saya? Aku gak suka dengan pengajaranmu. Loh, Bongkel yang bicara. Kelasnya Reinhard Bonnke. Oke, terus kenapa? Tuhan ngomong sama saya. Itu KKR-mu di Afrika tuh sekali buat tuh jutaan orang yang datang tuh habisnya berapa? Besar. Dan itu biasanya orang banyak yang beri. Berapa? Sekian juta dolar atau berapa? Nggak tahu saya lah. Buka cek, tulis. Nih buat kamu. Hanya satu, ini hamba Tuhan loh. Pendeta yang tidak disukai termasuk saya juga nggak pernah nggak suka juga. Gara-gara saya karena makan omongan media. Gara-gara media ngomongin dia itu saya juga nggak mau dengerin khotbahnya dia pastor. Gitu. Jadi jangan dipikir saya tuh suka prosperity gospel. Saya juga nggak suka karena saya kan khotbah tentang die to self. Tapi begitu penjelasannya saya bertobat lah. Saudara tahu? Dia buka cek KKR, Tuhan ngomong KKR-mu tak bayarin. Yang hebat lagi, pastor tahu nggak? Dia bicara kepada Reinhard Bonnke. Kamu KKR dimanapun. Di negara Afrika manapun, mau angka berapapun, sampai kau mati, tak bayar semua. Ayo, kita mau bicara apa sekarang? Kalau kamu bilang berkata prosperity gospel itu salah, saya bayar semua. Kenapa kamu begini? Si Bonnke pun sampai shock. Dia gak suka juga sama pendeta ini. Kamu mau bayar semua sampai aku mati? Iya. Kenapa? Karena Injil harus diberitakan. Dan saya tidak bisa seperti kamu, Bonnke. Tapi kamu butuh uangku. Dimanapun kamu pergi, kamu KKR. Aku bayar semua. Ayo. Ya. Layak nggak? Ya. Dan bahkan waktu kemarin Dr. Robert sempat cerita. Sebenarnya pesawat itu bukan masalah status. Kalau hari ini kan orang punya pesawat, foto, selfie. Ih keren. Jet pribadi. Kalau hamba-hamba Tuhan yang ini model begini. Bukan status. Dengan usia dia sudah mencapai 70-80 sekian. Dia butuh namanya kesehatan. Karena tiap hari hampir khotbah 3, 4, 5 kali dan pindah-pindah kota terus. Dan saya pribadi juga gak setuju punya pendeta kok punya pesawat sih. Ya, tapi setelah saya mendengar penjelasan ini berkata, pastor tahu, sampai sematimu aku bayar KKR-mu. Itu yang datang tuh kan KKR Bonnke kan tahu sendiri kan. 1 juta orang, 2 juta orang. Belum kasih makan. Duit berapa? Dan Reinhard Bonnke pernah mengatakan, seumur hidup setelah aku selesaikan penginjilanku di Afrika, aku berikan kepada suksesorku. Dia sudah menangkan 80 juta orang Afrika yang menerima Kristus. Bukan 80 juta yang hadir. Tapi yang menerima Kristus dalam sebuah surat, surat pernyataan pengakuan bahwa dia terima Tuhan. Dan itu tidak ada nama yang kembar. Pendeta ini kan andil. Sampai kita kemarin sempat bertanya, duitnya dari mana ya? Nah di situ loh saudara. Kemudian dia berkata, sudah saya jelaskan cerita begini, kamu tetap tidak suka dengan hamba Tuhan ini? Ya enggak sih. Jadi karena pemahaman kita hanya separuh. Loh saya tuh enggak suka loh pastor. Maka saya berani cerita. Kalau tanya namanya saya enggak mau, telepon saya. Saya juga saya nonton juga kan Pak. Wah itu kayak ya kan, buat kita dihujat kan. Loh saya aja enggak suka. Ini pendeta apaan sih kok beli pesawatnya 2 lagi.
Sekarang saya butuh yang baru katanya gitu. Ya. Ya aku butuh yang baru, yang lama aja gimana. Nah biasanya yang lebih gila lagi nih. Hamba Tuhan yang sama, ini Dr. Robert yang cerita. Dia pernah sumbang 30 pesawat. Untuk pelayanan. Memberi makan orang Afrika, memberi apa-apa. Saya bilang, saya hanya terdiam dan saya tidak bisa bicara apa-apa. Karena saya juga gak suka dengan pendeta ini. Iya. Ya karena pesawatnya. Istilahnya. Tapi setelah penjelasan itu saya diam. Saya benar-benar diam. Hari Minggu malam kemarin. Saya terdiam akhirnya. Saya tidak mau menghakimi lagi. Oke. Setiap kali pergi ke hotel, ketemu resepsionis, ketemu CS, kasih $200, kasih $200, kasih $200, kasih $200. Lifestyle-nya dia, Dr. Robert berkata, dia menghidupi firman. Gimana Pastor? Pusing kan? Ya. Berarti teologi kelimpahan ini ada plus minusnya tetap. Ya pastilah. Saya tidak berkata hamba Tuhan ini total benar ya, saya enggak juga berkata. Cuma dari peristiwa penjelasan Dr. Robert itu membuat saya bertobat. Untuk saya tidak menghakimi lagi. Ya. Karena kan kita nggak tahu behind-nya. Kenapa kok saya bisa bilang gini? Karena kan saya orang KKR. Iya. Berapa kali kan Bu Sarah saya minta buat KKR di pulau-pulau. Dan kita kan biaya sendiri. Iya. It cost a lot of money. Padahal kelas saya masih belum jutaan yang hadir dalam KKR. Masih berapa ribu, paling 1.000. Iya. 2.000 sudah bagus lah. Itu KKR Natal kemarin, KKR Pasca anak-anak. Ayo, aku mau habis berapa? 100 juta lebih. Ayo. Itu gak 3.000 ya, 3.200. Padahal 3.500. Ayo. Itu aja saya tanda tangan dengan kok mahal ya. See? Iya. Karena mahal buat datangin orang yang susah, orang yang begitu susah untuk datang. Kasih transport, kasih makan. Iya. Sekarang kalau bayangkan 1 juta orang. Youth conference, jangan nyebut nama, jangan nyebut angka. Youth conference berapa? Iya. Ayo. Padahal cuma 2.000. 2.400 orang 3 hari. 3 hari. Kalau bongke itu bisa 2 malam loh. Iya. Dan 1 kali hadir 1 juta. 1 kali hadir 2 juta. Dan dia berkata, mulai hari ini Tuhan berkata sama saya, semua biaya KKR-mu sampai kau meninggal, aku bayarin. Ayo kamu. Saya terdiam dan saya termangu-mangu. Tuhan, tidak seperti yang saya pikirkan beliau. Itu Pastor. Susah. Bagus ya ceritanya ya. Bagus. Ya jadi ya memang bahaya ya Pak ya. Teologi kemakmuran ada sisi yang berbahayanya kalau kita mulai menghakimi. Ya, kita tidak menutup kemungkinan itu ada, betul. Iya. Kita menghakimi orang, kalau orang lihat menderita berarti nggak takut akan Tuhan nih. Ya. Kalau lihat orang yang kaya berarti wah ini nggak boleh, kita nggak boleh ngejat. Martir itu juga para martir dia memilih jalan hidupnya sederhana loh. Apakah dia tidak takut akan Tuhan, apakah dia tidak berkenan? Ya jangan gue ngomong gitu. Martir itu mati buat Yesus, berani kok. Tapi dia memilih hidup sederhana kok. Iya. Iya kan? Iya. Tetap berkenan Tuhan. Oke Pak, bagaimana sih sikap hatinya supaya orang itu waktu dia menabur, kan Tuhan janji akan menuai pasti. Nah, supaya tetap mengatur supaya jangan sampai serakah tuh Pak. Kan berarti banyak orang yang serakah nih Pastor. Jadi gini loh, belajarlah memberi itu berdasarkan dengan motivasi hati yang benar. Kalau engkau memberi jangan istilahnya mancing. Loh, memang hukumnya Tuhan itu kau tabur kau tuai. Selama masih ada panas dingin tadi yang saya katakan tadi. Selama masih hidup di muka bumi ini. Kejadian pasal 6 berkata yang kau tabur pasti kau tuai. Nah, cara sikap menabur itu harus dengan sukarela. Kalau kamu gak rela gak usah kasih. Tuhan itu gak butuh uangmu. Tuhan itu butuh uang duit perpuluhanmu gak. Lantainya emas. Yang dia tunggu adalah ketaatanmu. Saya ngomong nih cerita nih Pastor. Almarhum suatu kali sebelum meninggal saya ketemu ke rumahnya. Waktu saya masih ingat saya bawaan sabjai karena beliau minta itu jam 12 malam itu. Saya datang. Dia kasih satu nasihat bagus sekali. Almarhum. Dia berkata, Hengki, ya Pak. Ini gembala saya, mantan gembala saya. 1, orang pendeta hamba Tuhan harus diurapi. Itu harus. Itu nasihat beliau terakhir. Dan pengurapan bisa engkau dapatkan dengan mudah dengan apa? Kalau engkau mencintai firman, hidup dengan firman,
kau suka berdoa, kau punya fellowship koinonia dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Roh Kudus, pasti kamu diurapi. Pasti, itu pasti. Hukum 2 itu jajalan. Cintai firman, hidup dalam doa, pasti kau diurapi. Gak mungkin gak. Dan pengurapan yang membedakan kamu dengan orang lain. Maka Tuhan mengubah hatinya Saul menjadi lain. Jadi manusia yang berbeda. Manusia lain kan. Itu pengurapan. Tapi yang kedua yang kamu harus tahu. Dan ini yang hamba Tuhan, banyak orang Kristen tidak bisa menang. Yang kedua. Apa Pak saya tanya? Freedom dalam hal finansial. Kemerdekaan dalam hal keuangan. Banyak orang tidak bisa membawa Injil sampai ke pelosok, sampai ke pedalaman. Sebetulnya bukan mereka tidak mau. Ini hamba-hamba Tuhan, orang-orang hebat yang garda depan, berani mati buat Tuhan, tapi tidak bisa sampai ke sana. Kenapa? Lack of money, gak punya duit. Untuk pergi ke sana gak ada yang nyokong, support gak ada, duit tidak ada, transportasi tidak ada. Padahal dia rela menderita loh. Terus dia ngasih nasihat ke saya. Makanya kamu sebagai hamba Tuhan, ini yang harus kamu pegang ini. The truth that shall you know, yang Pastor Michael tetapkan selalu di awal. Kebenaran yang kau ketahui itu akan memerdekakan engkau. Jadi kita tuh harus ngerti kebenaran tentang kemerdekaan masalah keuangan. Bukan untuk menjadi kaya. Tapi ini harus jadi freedom. Uang bukan lagi jadi hambatan untuk Injil. Uang bukan lagi jadi hambatan untuk kita memberkati orang lain. Uang bukan lagi jadi hambatan untuk kita jadi berkat. Kalau kita tidak freedom, bebas dalam kemerdekaan masalah uang, kita tidak bisa jadi berkat maksimal menurut saya. Kita kan punya sahabat di Makassar yang selalu kumpulin hamba Tuhan. Ribuan tuh kan. Nanti Oktober saya akan berangkat ke sana juga. Retreat lagi. Sebagian besar mereka jebol. Tidak tahan dalam pelayanan yang sudah masuk ke pedalaman, ke gua, ke daerah terpencil. Bahkan yang tidak ada listriknya, Pastor. Bukan gak ada duitnya, gak ada listriknya. Mereka sudah siap dari awal. Begitu setahun, 2 tahun, 3 tahun mereka akhirnya gak tahan. Kenapa? Kekurangan. Dan akhirnya mereka memilih untuk kembali ke kota. Karena menderita, susah, gak bisa makan. Bahkan penderita-penderita ini sampai sempat ngomong, kalau saya yang puasa Pak, saya bisa. Tapi kalau anak saya gak tahan. Bagaimana mungkin kita bisa memakai kekurangan atau kemiskinan sebagai suatu standar kekudusan? Nanti ya Pastor ya? Iya. Jadi almarhum benar, kamu harus merdeka masalah uang. Kenapa? Kamu harus jadi berkat buat hamba Tuhan yang lain. Gitu Pastor. Iya. Nah jadi berarti waktu menabur berarti Pastor sudah gak mikir lagi ya. Apakah ini akan dapat atau menjaga sikap hatinya itu supaya tidak jatuh dalam ketamakan itu tadi. Satu, menabur kamu tidak jatuh dalam ketamakan. Dan sebetulnya Pastor ya, orang menabur itu sebenarnya sulit loh. Ayo cobalah kita periksa hati kita masing-masing. Mungkin di angka tertentu Pastor Michael misalnya. Di angka 1 juta, enteng lah. Coba naik. Coba naik. Siapapun menurut saya. Kita tuh punya limit yang berkata, wah ini kok rasanya ada getaran di hati ya. Angkanya cukup besar ya. Artinya apa? Tuhan sedang membuat kita tidak cintakan uang. Itu keterikatan dengan uang kita dipotong gitu loh Pastor. Memberi itu adalah salah satu membuat kita tidak terikat dengan uang. Satu kali saya pernah ada seorang jemaat. Jemaat ini pasti akan senang dengarkan kesaksian yang saya sampaikan. Dia ngomong gini, Pastor Renggi, dulu saat saya terikat dengan narkoba, perempuan dan segalanya, saya ini sudah pernah ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku ini kan hidupnya susah nih. Gara-gara saya narkoba, hidup saya menderita dan susah sekali. Kalau Tuhan berkati saya akan bayar perpuluhan berapapun jumlahnya. Terus apa yang terjadi? Saya tanya, ini jemaat. Bapak tahu? Oh, saya diberkati. Setelah saya bertobat, saya diberkati, Pastor. Saya memberi penghasilan saya perpuluhannya 1 juta. Wah, ringan, Pastor. 1 juta masukkan. Tiba-tiba saya dapat uang mulai bukan 10 juta lagi. Mulai naik jadi 100 juta. Perpuluhannya berapa? 10 ya. 10 juta. Oh masih, dia bilang masih enteng Pastor. Ini ngomong jemaat loh, ini jemaat saya tahu. Kalau saya dengarkan podcast ini pasti saya tahu. Begitu saya diberkati 500 juta, perpuluhannya berapa? 50 juta kan? 50 juta. Masih ringan saya Pastor. Nggak goyang hati saya. Hati saya nggak. Begitu 1 miliar, saya masih enteng. 1 miliar
berarti kan saya terima 900 juta. Iya. 100 juta untuk Tuhan. Masih ringan, Pastor. Masih gampang sama si mobil. Iya. Tapi begitu angka tuh naik jadi 10 miliar. Per bulannya berapa? 1. Hati saya gemetar. Dan dia aring aku, ternyata betul loh Pak. Di dalam uang itu ada spiritnya. Di masa angka-angka tertentu, batas tertentu saya masih bisa. Tapi begitu masuk ke 10, saya kasih per bulan 1 miliar. Itu kayak ngelepasnya susahnya luar biasa. Ayo, saya mau bertanya. Padahal dia terima berapa? 9 kan? Iya. Angka yang besar banyak sekali. 1 kok lebih susah. Jadi Tuhan itu bukan untuk membuat kita nih jadi miskin. Atau membuat kita nih Tuhan tuh serakah minta duit kita. Sebetulnya Tuhan tidak mau kita terikat dengan harta kita. Iya. Kok diberkati untuk jadi berkat. Bukan cuma perpuluhan. Kok memberkati orang miskin, janda-janda, fakir miskin. Itu kan Alkitab berkata, berkati mereka. Jadi bukan untuk dimakan sendiri. Iya. Berkat itu intinya ke sana. Injil. Selama Injil diberitakan tuh harus kau dukung. Ada satu pernyataan saya buat para orang kaya nih. Iya. Kalau saudara berani mendukung Injil, diberitakan ke segala bangsa. Saudara support seperti pendeta satu nih. Iya. Bongke disupport sama dia. Saya bangganya satu Pastor. Yang dukung kok pendeta, bukan pengusaha. Iya. Iya kan, harusnya kan pengusaha dong. Jarang pendeta mau dukung pendeta lain jarang. Kan jarang kan, Iya. Bongke aja gak suka sama dia kok. Dia berkata, saya bangganya waktu dicerai, bangga saya. Kenapa? Ada pendeta bisa biayai KKR. Berarti kan hidupnya diberkati dia. Iya. Ya. Tadi saya mau cerita apa tadi? Lupa saya. Saya juga lupa. Saya gitu semangat. Ya, teruskan aja Pastor. Ya. Jadi seringkali ya mungkin Tuhan tuh minta sesuatu supaya melewati boundaries kita ya. Boundaries. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar ke Tuhan. Out of your boundaries. Jaga hati supaya nggak terikat dengan uang. Memberi itu melepaskan. Memberi itu kan melepaskan, betul ya? Bukan ngambil kan? Iya. Jadi kalau kita memberi itu kan sedang melepaskan. Itu sakit. Saudara nggak biasa memberi 1 juta. Pertama kali saudara memberi 1 juta, sakit nggak? Sakit. Pertama kali Tuhan minta motor saya, sakit. Tapi sudah itu level akan naik, Pak. Setelah itu lepas, jadi merdeka saya. Iya. Tak mobil, kemudian deposito, segala macam. Itu bukan Tuhan butuh di sana, enggak. Ini sedang ngajar hati kita untuk tidak terikat. Dan dia sedang memperluas boundaries kita. Iya. Perbatasan kita semakin besar. Iya. Karena kita harus jadi berkat. Intinya olehmu, kaummu, kamu jadi berkat bagi bangsa. Dan saya percaya Tuhan tidak mau berkat itu menghancurkan kita. Iya. Seringkali banyak orang kaya tapi malah dihancurkan oleh berkat itu tadi. Karena dimakan sendiri. Itu. Kau lihat orang miskin gak iba. Kau tidak tolong. Fakir miskin, anak telantar, janda. Kau tidak pernah terulur buat mereka. Pekerjaan Tuhan kau diam saja. Hamba Tuhan yang menderita hidupnya dalam pergumulan. Mereka garda depan bawa Injil sampai kepada kau punya uang kau diam saja. Salah loh kita depan Tuhan. Tolong mereka. Karena kau diberkati untuk jadi berkat. Iya, besar. Makanya saya kagum dengan sahabat kita yang di Makassar. Tiap bulan dia supply semua tuh hamba Tuhan. Makanya kalau tambah kaya, ya orang Jawa bilang cucuk. Iya. Dia gak mikirkan untuk dirinya kok. Tapi dia harus diberkati, Pastor. Iya. Oke, Pastor. Pastor, apakah teologi kelimpahan ini sejalan gak sih dengan ajaran Yesus tentang memikul salib? Ini pertanyaan ke-10. Ya. Apakah sejalan dengan ajaran Yesus tentang memikul salib dan penyangkalan diri nih? Saya jawab nih. Iya. Teologi kelimpahan dengan sangkal diri. Apakah sejalan? Saya tanya. Yusuf untuk jadi Perdana Menteri di Mesir. Dia harus melewati jalan apa? Salib. Iya. Difitnah saudaranya. Dijual di sumur. Dijual jadi budak ke Ismail dan suku Midian. Dibeli oleh istri Potifar. Iya. Masuk penjara itu bukan 2 tahun. Saya baru tahu. Dihitung 2 tahun itu dilupakan. Iya, dilupakannya. Jadi dia masuk penjara lebih dari 2 tahun. Iya. Total dari umur 17 dia terima mimpi sampai penggenapan jadi Perdana Menteri itu 13 tahun, Pastor. 13 tahun. 13 tahun hidup Yusuf itu jalan salib. Bagaimana mungkin jalan salib bisa dipisahkan dengan namanya Perdana Menterinya?
Perbandingan itu menteri itu apa? Prosper kan? Iya. Dilimpahi kan? Dia melewati jalan salib, maka sekarang bilang ngajarkan dulu tentang die to self. Iya. Take your cross daily. Ambil pikul salibmu tiap hari. Begitu nanti kelimpahan datang. Begitu kelimpahan datang atas hidup Yusuf, apa lihat ini orang yang pernah menjalani jalan salib. Iya. Saudaranya datang, tidak kecewa loh. Tidak marah loh. Iya. Sekarang tujuannya Yusuf diberkati jadi Perdana Menteri di Mesir untuk apa? Sebenarnya tujuan utama Tuhan apa? Untuk menjaga kehidupan ya. Untuk memelihara sebuah bangsa. Iya. Bangsa siapa? Israel intinya. Jadi Yusuf itu diutus melewati jalan salib 13 tahun. Yang dia tidak pernah tahu bahwa dia harus lewati. Menurut saya kalau Yusuf diberitahu, Sob, kamu 13 tahun ya, difitnah, dibuang, di sumur, di penjara, jadikan budak, dimasukkan penjara, mau gak? Gak mau. Gak ada orang mau. Kak Daniel, kamu masuk lubang singa dulu ya. Gak ada yang mau. Kayak Esther, kamu kontes satu kecantikan, kalau gak kepilih, kamu jadi simpanan sampai saat matimu ya. Gak ada yang mau. Tuhan hanya berikan ujungnya. Tapi perjalanannya jalan salib itu kau harus jalani lah. Jadi bagaimana mungkin salib dipisahkan dari prosperity? Hanya untuk memelihara sebuah bangsa. Kenapa Esther harus melewati catwalk-nya Ratu Kecantikan? Hanya untuk memelihara Israel yang akan dibunuh oleh Haman. Memelihara sebuah bangsa. Kenapa Daniel harus masuk lubang singa? Untuk menjaga Israel. Jadi kita ini diberkati bukan untuk kita, Pastor. Ada sebuah bangsa yang sedang Tuhan jadikan tanggung jawab kita. Kayak kita di Indonesia ya, kita bangsa ini membutuhkan kita. Jadi bisa gak dibenturkan teologi kemakmuran dengan teologi penderitaan? Ya gak bisa. Gak bisa ya. Cuma mungkin itu tadi Pak, Pastor. Jadi kalau saya lihat tadi Pastor Hengki kan bilang 13 tahun melewati dulu nih. Apa mungkin karena kita seringkali gereja-gereja salah nih. Yang diceritain yang ininya dulu. Prospernya dulu. Lupa sama yang ininya dulu. Sebenarnya harusnya kita memberikan dasar dulu kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya bahwa kamu tuh harus menderita memang. Bahwa pikul salib itu penting. Ini yang utama. Itu diajarkan dulu. Tapi setelah itu ada juga namanya prosper dalam kehidupan kita. Sekarang saya tanya, kalau ini kan Dr. Robert itu bagus. Kamu tuh harus lihat back to the Bible. Kalau semua ada di Alkitab berarti kamu gak ngawur. Kalau itu gak ada di Alkitab, hati-hati. Bisa pendapat opini pribadi. Tapi kalau itu firman menceritakan, bahkan sejarah gereja juga menceritakan, itu valid. Dua sah salib. Contoh, Daud itu untuk jadi raja berapa tahun? Ayo. Jalan salibnya berapa lama? Berapa lama dia diburu oleh Saul? Mau dibunuh. Hampir 17 ya. 13 kalau dia terima, hampir mirip. 13 tahun, 17 tahun. Musa? 40 tahun, Pastor. Di gurun Midian. Itu salib. Daripada putri Firaun, dibuang ke gurun Midian menjadi gembala biasa. 40 tahun. Jalan salib. Begitu dia bawa tongkatnya Tuhan, tongkat Musa jadi tongkat Allah masuk ke Mesir. Diberkati. Karena kita berkata itu masuk ke rumah orang, ambil semua hartanya. Untuk apa? Harta itu dibangun untuk apa? Untuk membangun bait Allah. Jadi kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara yang diberkati Tuhan secara finansial tidak boleh kau makan sendiri. Kau harus ngerti program Tuhan. Kau harus ngerti rencana Tuhan atas bumi ini. Saudara kalau pergi Tuhan kau berkati aku. Semua program rencana Tuhan di muka bumi ini aku akan danai. Oh, Tuhan akan punya kepentingan memberkati orang itu. Berkat bukan untuk dimakan. Perhatikan orang miskin, janda-janda, fakir miskin, orang kekurangan, gereja-gereja yang mengalami penderitaan, bangun gak bisa, pergi misi gak bisa. Kenapa kita sebagai saudaramu yang kau diberkati secara materi, berkati mereka. Nanti Tuhan punya kepentingan untuk mempertahankan saudara. Itu tujuannya kelimpahan. Jadi sejalan Pastor ya? Sejalan. Cuma caranya orang-orang. Jadi tidak bisa versus. Kelimpahan versus penderitaan, gak ada versus. Ini judulnya cuma buat ini aja. Memang sih, saya tahu. Cuma buat clickbait aja. Bukan gitu ya Bapak Ibu sekalian menyaksikan. Ya Pastor sekali lagi nih. Pertanyaan berikutnya yang ke-11 nih. Apakah Yesus dan muridnya itu hidup dalam kelimpahan gak?
Nah, jika tidak bagaimana nih? Kalau mereka sendiri nggak limpah, terus kita mengajarkan yang kelimpahan katanya gitu. Yesus limpah nggak sih? Nah, saya tanya, kalau ada Alkitab berkata di kitab Injil bahwa ada wanita-wanita yang melayani Yesus dengan hartanya. Itu diperkirakan para bendara-bendaranya yang tinggal di istana Herodes. Itu mengikuti Yesus melayani dengan hartanya. Itu Alkitab firman ada itu. Yang kedua, Yudas suka mencuri uang. Oh, Tuhan Yesus miskin sekali sehingga uangnya dicuri. Bisa nggak? Nggak ada ya. Saking banyaknya mungkin Tuhan Yesus punya duit. Yudas bisa mencuri. Oke. 3. Kita berkata dia membagi-bagi jubahku. Jubah Tuhan Yesus tuh harganya berapa kok sampai tentara Romawi dibelah? Iya, mau dibelah tapi bilang jangan dibelah, Pastor. Dibelah, akhirnya dibagi kan. Supaya mereka bisa dapat, ini harganya mahal. Bahan kainnya tuh mahal, mereka makanya rebutan. Bukan membuang undi ya, Pastor? Dibuang undi akhirnya. Supaya, oh iya, supaya undi, jangan ya, dibelah betul. karena kan eman gitu kalau. Sayang ya betul, dibuang undi akhirnya. Ya. Dibuang undi untuk siapa yang mendapatkan jubah itu. Iya. Artinya. Ingat, saya disclaim lagi, bukan berarti saudara harus pakai baju yang mewah-mewah. Saudara lihat baju saya, pakal bajunya ya. Apakah salah pakai baju merek? Ya tidak juga. Saudara diberkati, pakailah. Karena juga hamba Tuhan kan dikasih-kasih loh Pastor. Kadang orang gak ngerti juga kan. Ada orang yang ngasih. Yang merek atau apa. Kalau gak dipakai itu gimana juga kan. Iya. Saya juga semua yang di tangan saya itu dikasih semua. Iya. Masa gak dipakai. Iya makanya. HP saya semua juga dikasih. Gimana? Berarti Yesus juga diberkati ya Pastor ya. Berkati. Murid-murid saya rasa juga diberkati. Paulus juga punya pekerjaan yang bagus ya Pastor. Jadi begini Pastor. Jangan kita berkata oh Yesus itu berarti kaya raya. Jangan bilang berkata begitu. Tuhan Yesus hidup limpah. Tapi dia tahu artinya kekurangan. Paulus berkata kan? Ya, Paulus. Aku tahu artinya kekurangan. Aku tahu artinya kelimpahan. Aku tahu artinya karam kapal. Ya kan? Artinya apa? Kita tuh hidup di semua sisi itu bisa. Kau pernah melewati jalan salib harus hidup menderita kekurangan. Ya pikul salib. Bukan karena dosamu. Ya kan? Iya. Kau harus menderita, ini bertahan dan penderitaan karena kau pikul salib bukan karena kesalahan. Jalani. Kalau karena kesalahan Pastor ya bertobat. Satu ayat nih Pastor saya mau bacakan. Iya Pastor. Markus 10 ayat 30 nih. Ayat ini bagus sekali nih. Markus 10 ayat yang ke-30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah. Berarti punya 100 kali lipat rumah. Koma. Saudara laki-laki itu masih oke. Teman-teman. Saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Tambahan ayatnya. Sekalipun disertai dengan berbagai aniaya. Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Kemarin Dr. Robert Eden kasih sebuah pertanyaan ke kami. Kamu terima 100 kali lipat rumah, saudara laki, perempuan, ibu, anak, ladang, dan harta, plus ada aniaya. Atau artinya, kamu terima harta, kamu diberkati limpah, plus aniaya. Atau kamu tidak punya apa-apa, tanpa aniaya. Pilih. Kami disuruh milih kemarin. Kalau Pastor Michael saya tanya, ini ada ayatnya loh, di ayatnya ya. Terima ladang, sawah, rumah, tapi plus aniaya atau tidak punya apa-apa tanpa aniaya. Ya mending dianiaya sedikit. Tapi punya 100 rumah, 100 ladang. Ini Markus 10:30. Dan endingnya kamu dapat hidup yang kekal. Ia akan menerima hidup yang kekal. Wah, kaya raya mati masuk surga ini kayak. Senangnya orang-orang itu. Iya. Ya kan? Kami disuruh milih waktu itu. Ya, saya mau yang punya lah. Dianiaya ya sudah lah. Iya. Ya kan? Kita jadi berkat bagi orang banyak. Tapi syaratnya ada di ayat sebelumnya kan Pastor. Karena dia harus memberikan hartanya pada orang-orang miskin. Orang yang kaya itu. Anak muda yang kaya. Ini tentang upah mengikuti Yesus. Begitu. Berkata padamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil. Meninggalkan rumahnya. Nabur lagi itu. Dan saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anaknya, dan ladangnya.
termasuk ladangnya, itu memberi. Dia akan menerima pada masa ini juga, menerima 100 kali lipat rumah, saudara laki, perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai aniaya, dan pada zaman yang akan datang, dia akan menerima hidup yang kekal. Mantap nih. Jadi ya itu paket. Karena Kristus ya Pastor ya. Kristus. Bukan karena judol. Judol. Lagi rame nih. Maksudnya bahwa menderita karena judol bilang salahmu. Ini karena ikut Yesus nih. Seringkali orang menjadikan rohani. Terus juga seringkali orang karena hutang. Mau percaya nih, kami disuruh berangkat ke Israel, hutang. Terus menderita. Setelah pulang Israel gak bisa bayar. Salahnya siapa? Ya, salah sendiri ya. Salah sendiri dong. Bukan salib itu ya Pastor. Bukan salib. Jangan Tuhan berkata kalau begitu. Bukan karena Kristus. Bukan karena Kristus. Syaratnya harus karena Kristus saudara ya. Jadi kita karena Kristus. Iya dong. Oke. Apakah benar sih Pak, jika seorang hidup dalam kemiskinan atau sakit berarti imannya kurang atau tidak diberkati Tuhan? Enggak begitu. Jadi orang itu sakit itu bisa saya disclaimer lagi nih. Sakit itu bisa karena kita tidak menjaga tubuh kita. Keadaan cuaca. Tapi juga karena sakit juga karena disebabkan karena setan. Di kitab Kisah Rasul 10:30 berkata, Tuhan Yesus berkeliling berbuat baik, menyembuhkan orang sakit dan yang melepaskan penyakit dari yang mereka dirasuk setan. Jadi ada penyakit-penyakit karena roh jahat. Jadi jangan terus berkata kalau saudara kita ngalami penderitaan, miskin, kemudian sakit, terus kena setan. Ya enggak. Enggak selalu seperti itu. Tapi karena juga bisa karena setan, bisa karena juga kesalahan. Gitu. Jadi Pastor, apakah seorang Kristen itu waktu dia menderita itu harusnya gimana dong? Apakah diterima saja atau kita harus keluar dari penderitaan itu? Kalau menderita karena salib, diterima, dijalani, dilewati. Kayak Yusuf. Kayak apa itu Pastor? Yusuf. Bisa contoh. 13 tahun dia harus melewati itu semua. Oke. Kalau sehari-harinya orang biasanya contoh Pastor bisa mungkin jemaat pengen yang lebih sekarang kondisi seperti ini, jalan salib yang penderitaan salib yang dikatakan salib dalam hidup orang zaman sekarang ini seperti apa nih Pastor? Contoh misalnya saudara dengar kebenaran, ayo bebas dari hutang. Saudara kemudian ngerti kebenaran, hutangmu harus kamu bayar. Buat saudara daripada uang yang tiba-tiba Tuhan memberkati dipakai untuk jalan-jalan, untuk pergi. Saudara bayar hutang. Lunasi. Itu kan salib. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Memotong sehingga saudara tidak bisa pergi kemana-mana dulu. Salib. Tidak perlu memberi barang-barang yang istilahnya bukan takaran imanmu. Salib. Nabur juga jadi salib ya Pak? Salib. Tiba-tiba aku memberikan perpuluhan atau menabur di tengah kekurangan. Salib gak? Salib. Saya kalau nggak ada di firman, saya bisa bantah. Permintaan Elia kepada janda Sarfat itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tepung segenggam yang makanan terakhir dia dan anaknya. Tapi itu Tuhan, tapi firman loh ngomong. Salib nggak buat dia? Salib. Loh, Tuhan kok tega minta tepung terakhir, makanan terakhir, last meal-nya terakhir. Wah, kalau sekarang bisa kita dihujat ya. Pendeta tidak tahu diri. Coba ngujat Elia. Iya, didatangkan api dari langit. Susah juga. Iya kan? Iya. Ayo, itu gimana tuh? Loh, kalau nggak ada di Alkitab kita bisa bantah. Tapi Elia, buat aku terlebih dahulu. Karena saya bilang Pastor, memberi itu sebetulnya seringkali itu bukan untuk yang diberi. Tapi untuk saudara yang memberi. Dengan dia janda Sarfat itu memberi makanan terakhirnya, Tuhan memelihara dia berapa? 3,5 tahun dia makan tidak pernah kekurangan. Betul kan? Iya. Jadi Tuhan tuh kadang meminta sesuatu itu bukan karena, ya kayak anak kecil dia bilang, mainannya senang dia dapat boneka dari papanya, sudah senang dia tidur ngiler di situ, tapi udah jebol, udah segala macam, pokoknya ini nggak boleh diambil, udah sayang sama aku sayang sama dia. Papanya tiba-tiba lihat, kasihan ya anak saya ini udah mainannya kok udah jebol begitu, dibelikan yang boneka yang lebih gede, nggak mau. Ya gimana? Jadi kan diminta papanya yang lama untuk diganti yang baru.
Dan sebenarnya kalau Tuhan mau pelihara Elia, dia bisa suruh Gagak tuh yang bawa daging, lebih keren tuh. Sebelumnya kan dia dipelihara dengan membawa oleh Gagak dikirimi roti sama daging tuh. Tapi sebenarnya Tuhan suruh Elia untuk ke perempuan ini justru sebenarnya untuk menolong perempuan ini sebenarnya Untuk menolong. Nah pertanyaan saya gini Pastor, waktu itu saya pernah khotbah itu. Ya. Kenapa kok Tuhan gak suruh dia pergi ke janda kaya? Iya. Kenapa kok janda miskin yang gak punya apa-apa? Ini firman loh, ini yang ngomong firman loh. Saya sempat bertanya, Tuhan mintalah sama janda kaya. Iya. Tepungnya gak cuma segenggam, berliter-liter di rumah. Kenapa engkau tidak? Alkitab berkata, Elia diutus. Berarti Tuhan yang merintah loh itu. Ke janda Sarfat. Iya. Kenapa kok tidak pergi? Elia diutus ke janda kaya. See? Iya. Karena untuk janda miskin itu ngalami namanya financial freedom. Saya katakan tadi. Iya. Begitu dia berani melepaskan yang berharga. Tuhan berkata, aku siap untuk menjaga kelangsungan hidupmu. Ya. Berarti kalau penderitaan karena Injil, karena Kristus, kita harus terima itu ya Pastor ya. Akan ada buahnya. Ya. Tapi kalau karena kemalasan Bapak Ibu yang gak mau kerja, judi dan sebagainya ya, kita harus bertobat, harus keluar dari kemiskinan. Kita ngomong kalau gak kerja gak usah makan. Firman yang bicara. Oke Pastor, ini pertanyaan terakhir saya, ini podcastnya mungkin panjang banget ini. Karena ini sesuatu hal yang penting saya rasa. Dan yang terakhir saya ingin tanyakan, sekarang bagaimana sikap seorang Kristen yang kaya dan seorang Kristen yang miskin menurut ajaran Alkitab, harus gimana sikap hatinya Pastor? Yang kaya, Alkitab kan Tuhan Yesus ngomong orang kaya susah masuk kerajaan surga. Betul kan ya, itu kan perkataan Tuhan Yesus, jangan kita hilangkan itu. Artinya janganlah kita terikat dengan harta kita. Ingat, kau diberkati untuk jadi berkat. Tidak pernah kekayaan yang Tuhan titipkan dalam hidupmu untuk kau makan sendiri. Saya selalu berkali-kali, saya lagi terdengung berkali-kali. Lihatlah program Tuhan. Kehendak Tuhan di atas bumi ini. Biarkan kita ini terlibat di dalamnya. Kalau kau sebagai orang kaya ngerti, oh Tuhan aku ini diberkati untuk program Tuhan itu jalan. Ya saudara, bagi. Berikanlah kepada orang miskin. Berikanlah kepada janda. Kepada anak yatim piatu. Pada pendeta-pendeta yang mengalami kekurangan. Mereka kesulitan. Jangan tutup mata. Berarti engkau tidak terikat dengan hartamu pada saat kau mulai memberkati mereka. Kau diberkati Tuhan ngerti, oh ini bisa tak percaya nih. Ini bendahara yang bisa aku percaya. Karena dia tidak lupa dengan saudara-saudaranya. Pendetamu gereja manapun kau lihat gerejamu tidak dibangun dengan baik. Pendetamu hidup sulit. Sementara kau diberkati sekali di gerejamu. Kenapa kau gak tolong pendetamu? Kau tidak pikirkan pastori rumahnya. Kenapa kau tidak lihat tetanggamu yang bayar uang sekolah gak bisa? Kau tidak bantu dia. Itu membuat engkau bukan orang kaya susah masuk kerajaan surga. Yang tadi kita baca. Dia akan menerima 100 kali ganda. Anak, ibu, ladang, dan rumah. Disertai niaya. Tapi di zaman yang akan datang dia menerima hidup yang kekal. Engkau diberkati, engkau kaya tapi masuk surga. Nah sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen yang miskin. Misalnya kesulitan, menderita. Bagaimana? Nah sekarang gini saudara. Kalau itu adalah sebuah pilihan hidupmu untuk hidup sederhana. Tidak masalah. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau karena engkau mengalami kekurangan karena kesalahanmu, kau hutang, kau main judo, engkau pakai duit dengan tidak memanajemen dengan sangat bagus, ya bertobat. Ya. Dan itu yang kedua. Ketiga, kalau engkau mengalami kekurangan segala macam karena lack of knowledge, umatku binasa, Hosea 4:6 berkata, umatku binasa karena lack of knowledge. Tidak ngerti kebenaran firman tentang financial freedom. Ya saudara harus bertobat, belajar kebenaran firman. Contoh, Tuhan lihat, destinimu itu sebenarnya aku mau jadikan kau bendahara surga. Tapi karena kepercayaanmu adalah, aku mau hidup menderita atau segini. Ya gak bisa. Saya pernah ingat ceritakan tentang Dr. Cho. Cho, bagaimana aku bisa berkati engkau menjadi gereja terbesar di dunia? Sedangkan kepercayaan believing systemmu berkata, orang kaya itu jahat, orang baik tidak bisa kaya. Padahal kamu orang baik.
Bagaimana aku bisa berkati engkau? Bagaimana aku bisa percaya jemaat 800.000? Bagaimana kamu bisa bangun gereja di tahun 70-an dengan kapasitas 10.000? Kalau engkau tidak berkati engkau. Karena engkau berkata orang kaya tidak ada yang baik. Orang baik tidak bisa kaya. Inimu harus dirubah, Pastor. Kepercayaan believing systemmu yang lama harus diganti. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Aku datang untuk memberi engkau hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kita harus begitu. Mana saudara yang mana? Termasuk yang mana? Kayak tadi saya ada hamba Tuhan saya Elvil. Pendeta punya pesawat. Tapi dengar cerita kemarin saya berkata, Tuhan ini pendeta katanya salah satu yang menghidupi kebenaran firman. Sehingga hidupnya itu prosper, Pastor. Saya sampai shock. Oh iya. Bayangin. Coba suruh biayai satu kakaknya Riyad Bongke. Kemarin sekolah minggu berapa? Berapa murid yang datang? 3.200. 3.200 saja saya melihat angkanya. Aduh Tuhan Yesus. Tanda tangan enggak ya? Padahal itu sudah dihemat-hemat Pak. Itu transport sama makannya aja sudah goodie bag. Kayaknya kalau datang 1 juta gimana? Iya. Angkanya berapa? Iya. Jadi please. Bukan versus. Tapi ini adalah salib dan prosperity. 2 sisi mata uang yang harus jalan. Tidak bisa dipisahkan. Oke Pastor Hengki, ini podcast menarik, panjang sekali, tapi kita harus, masih banyak sebenarnya pertanyaannya, tapi saya nggak berani tanyakan karena waktunya sudah sangat singkat. Pastor, untuk yang terakhir Pastor, buat jemaat yang ada di rumah, yang menyaksikan, mungkin ada satu pesan yang kuat, yang terakhir buat kami. Ya, saudara-saudara jemaat yang mendengarkan dan melihat acara ini, di dalam cerita tentang Tuhan Yesus dengan Lazarus dan orang kaya. Orang Lazarus si miskin dan akhirnya mati. Dan kemudian dia masuk surga. Dan orang kaya mati masuk ke neraka. Tapi ada satu pribadi dalam cerita itu. Bapak Abraham. Saya kepingin jangan seperti Lazarus. Kenapa? Oh Pak, Pastor gak mau masuk surga? Oh mau saya masuk surga. Karena si Lazarus hidup dalam kemiskinannya dan mati masuk surga, tapi tidak punya dampak. Just go to heaven. Hidupnya tidak mempunyai dampak, tidak mempunyai impact buat sekitarnya. Tapi jangan seperti juga orang kaya. Kaya raya nggak punya dampak juga, mati masuk neraka. Ada satu tokoh di situ yang memangku Lazarus. Namanya siapa? Abraham. Hidupnya diberkati, pernah melewati jalan salib. Berkali-kali Tuhan meminta yang paling dicintai termasuk putranya sendiri jalan salib itu. Tapi Alkitab berkata olehmu, kaummu di seluruh muka bumi ini akan menjadi berkat. Gara-gara kamu. Kita hidup seperti Abraham. Diberkati. Untuk jadi berkat. Bukan untuk dimakan sendiri. Di situ Tuhan berkata, oh aku punya kepentingan untuk memberkati engkau. Olehmu, oleh kaummu dan olehmu. Seluruh bumi akan dapat berkat. Saudara harus hidup punya dampak. Jangan cuma sekedar mati masuk surga. Itu pesan saya buat jemaat yang ada. Pastor, sebagai penutup mari kita berdoa. Pastor doakan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Kalau hari ini saudara sedang dalam pergumulan, mungkin ada kesusahan yang saudara alami karena mungkin saudara melewati mungkin hal yang berat. Mungkin saudara sedang ada dalam jalan salib mungkin yang saudara hadapi hari ini. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Pastor Hengki akan berdoa buat saudara supaya dikuatkan lebih lagi. Saudara-saudara juga mengalami yang namanya kelimpahan yang dari Tuhan turun juga dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, sehingga saudara bisa punya dampak yang luar biasa. Mari Pastor kita berdoa buat Mari kita jemaat. berdoa. Bapak Saudara kami bersyukur Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang ada, pemirsa yang mendengar, melihat acara podcast ini, berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan kami yang masih terikat dengan harta, bebaskan kami, lepaskan kami dari semua keterikatan harta. Dari hutang yang belum pernah bisa terbayar. Tuhan buat kami merdeka masalah keuangan. Supaya kemerdekaan masalah uang ini membuat kami breakthrough, menembus segala macam hutang apapun juga. Karena firman berkata, orang yang berhutang menjadi budak jadi orang yang menghutangi. Kami tidak mau jadi budak dari orang yang menghutangi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau datang untuk membayar segala hutang kami, hutang dosa kami, tapi juga hutang finansial kami. Tolong bantu Tuhan, supaya kami bisa menyelesaikan hutang-hutang kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk
anak-anakmu yang mengalami kesulitan masalah keuangan dan segala macam. Ajari mereka untuk mereka breakthrough, tembus. Sehingga mereka masuk Tuhan di dalam zona kelimpahan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Untuk melunasi setiap, untuk hidup dalam segala berkecukupan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami minta anugerah-Mu Tuhan biar kami hidup bukan hanya limpah secara harta tapi limpah hati kami. Dan kaya di dalam Kristus karena kami mengasihi Engkau, hati kami utuh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya biar Kau memberkati setiap kali yang mendengarkan podcast ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor Hengki buat waktu yang luar biasa hari ini. Saudara semuanya terima kasih buat waktu yang saudara berikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. God bless you.